Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan aplikasi pengumuman akademik online. Kami dari IP Malam 1A8 yang berisikan anggota 4 orang dengan saya sendiri, yaitu Dita Indriani. Untuk pengusul dan manajer proyek itu, untuk pengusul proyek sendiri ada Ibu Dini Rohayati, SSI MSC, dan untuk manajer proyek ada Bapak Insinyur Dwi Eli Kurniawan SPD MKOM. Oke, next. Untuk tim members itu ada Muhammad Restu Putra yang sebagai ketua, lalu ada saya sendiri Dita Indriani, setelah itu ada Juni Soyuskeni Sinaga, dan juga Muhammad Rafif Akmal. Oke, next. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang akan membacakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan efektivitas penyampaian informasi di bidang termasuk pendidikan. Namun, masih banyak institusi yang mengalami kendala dalam penyampaian informasi akademik yang kurang efisien, seperti melalui WhatsApp yang sering tidak teratur dan tidak terdokumentasi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis web untuk mengelola dan menyebarkan informasi akademik secara efektif, cepat, dan terorganisir. Sistem ini diharapkan dapat membantu pihak akademik dalam menyampaikan informasi serta meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Melalui proyek ini, dikembangkan website sistem pengumuman akademik sebagai solusi digital yang modern, efektif, dan efisien dalam mendukung sistem informasi kampus. Oke, selanjutnya deskripsi umum. Aplikasi ini menjadi kanal komunikasi satu arah dari dosen atau admin kepada mahasiswa. Pengumuman seperti jadwal ujian, perubahan kelas, beasiswa, atau informasi penting lainnya dapat diposting dan diakses oleh mahasiswa. Proses penyampaian informasi akan menjadi lebih cepat, mengurangi beban administratif bagi dosen dan mahasiswa, serta meminimalkan kesalahan manual. Aktornya itu admin atau dosen, yaitu membuat dan mengelola pengumuman, dan mahasiswa melihat pengumuman tersebut. Baiklah, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana merancang website pengumuman akademik yang dapat menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan terstruktur. Dan yang kedua, bagaimana membangun website yang mampu menampilkan pengumuman secara real-time dan mudah diakses oleh mahasiswa maupun pihak akademik. Oke, tujuannya yang pertama, merancang dan mengembangkan website pengumuman akademik yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, menciptakan sistem penyampaian pengumuman secara real-time dan mudah diakses oleh mahasiswa. Meningkatkan kualitas layanan informasi akademik melalui penerapan teknologi berbasis aplikasi. Dan terakhir, menyediakan fitur dokumentasi pengumuman agar informasi yang telah diumumkan tersimpan dengan baik dan dapat diakses kembali. Terima kasih. Baik, saya Juni Friskeni Sinaga akan menjelaskan mengenai lingkup pekerjaan. 1. Fokus proyek hanya berfokus pada pembuatan website sistem pengumuman akademik. Jadi semua yang kita kerjakan akan mendukung sistem pengumuman ini. 2. Ada fungsi utama, aplikasi dirancang hanya untuk menampilkan informasi dan pengumuman penting dari pihak kampus. Tujuannya adalah agar informasi dari kampus mudah diakses oleh semua pihak. Ketiga, ada hak akses. Sistem menyediakan fitur untuk membuat, mengedit, dan membagikan pengumuman kepada dosen, serta akses untuk melihat pengumuman kepada mahasiswa. 4. Ada desain. Tampilan website harus dibuat sederhana dan mudah digunakan oleh user. Kita ingin memastikan semua orang bisa menggunakan website ini tanpa ada kesulitan. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai batasan teknis. 1. Ada aplikasi hanya mencakup fitur pengumuman dan belum mencakup fitur lain seperti chat, komentar, atau sistem kehadiran. 2. Ada informasi yang ditampilkan hanya berupa teks dan gambar. Ketiga, ada sistem login, dibatasi untuk peran admin dan pengguna secara umum tanpa adanya pembagian level hak akses yang kompleks. Keempat, ada sistem hanya berjalan dalam bentuk website.
Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai batasan non-teknis. Satu, ada data pengumuman yang digunakan dalam pengujian hanya berupa contoh simulasi, bukan data resmi dan institusi pendidikan. Dua, penggunaan website ini hanya sebagai prototipe yang dapat dikembangkan lebih lanjut jika dibutuhkan oleh instansi terkait. Jadi data dari sistem akademik resmi belum bisa langsung ditampilkan di website ini. Ketiga, ada pengelolaan website belum mencakup integrasi dengan sistem akademik resmi milik institusi. Keempat, ada manfaat. Satu, memudahkan mahasiswa dalam menerima pengumuman akademik secara cepat dan terstruktur. Kedua, ada membantu pihak kampus dalam menyampaikan informasi tanpa harus menggunakan cara manual seperti papan pengumuman atau pesan yang mudah tertimbun. Ketiga, ada meningkatkan efisiensi waktu dalam proses penyampaian informasi sehingga informasi tidak terlambat atau terlewat. Keempat, ada mendukung penggunaan teknologi sebagai solusi modern dan dalam lingkungan pendidikan. Sekian dari saya. Untuk desain dan perancangan umum, sendiri. Oke, next. Selanjutnya ada desain dan perancangan umum kebutuhan fungsional. Yang dimaksudkan dari itu adalah untuk FR01, user dapat melihat landing page yang akan tampil di awal saat membuka website. Landing page akan tertera pada saat mahasiswa sebelum login, landing page akan tertera. Lalu yang ada di FR02, mahasiswa dan dosen atau admin yang sudah terdaftar dapat melakukan login untuk mengakses fitur dari website. Lalu yang ketiga, mahasiswa dan dosen atau admin akan masuk ke homepage yang menampilkan beberapa informasi secara singkat, seperti isi dari informasi yang di-share, atau dosen bisa mengedit atau membuat informasi. Lalu yang keempat, ada mahasiswa dan dosen atau admin dapat melihat dan membaca isi pengumuman. Yang kelima, mahasiswa dan dosen atau admin dapat melakukan pencarian untuk mencari pengumuman yang relevan, tanpa harus mencari satu-satu melalui fitur search bar untuk memudahkan mahasiswa mencari pengumuman yang ingin dicari. Lalu yang keenam, dosen atau admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus pengumuman. Yang terakhir yaitu mahasiswa dan dosen atau admin dapat melakukan logout. Selanjutnya, untuk desain dan perancangan umum, kebutuhan dan fungsional, yang pertama itu ada user interface, aplikasi yang ramah dan intuitif bagi pengguna. Lalu yang kedua, user interface aplikasi menggunakan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, ada source, kode aplikasi harus terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara oleh pengembang yang berbeda. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Untuk use case diagram dan IRD-nya seperti yang tertera di gambar. Lalu untuk class diagram seperti ini. Dan kalau untuk tampilan web landing page-nya bakal seperti ini, kita akan implementasikan langsung saja melalui web. Jadi untuk tampilan landing page awalnya seperti ini, mulai dari logo, lalu untuk yang di konten di tengah, selamat datang di Sapa, yaitu sistem aplikasi pengumuman akademik yang berbasis online. Lalu untuk fitur unggulan sistem ini seperti konten untuk mencari pengumuman, informasi yang terbaru, dan akses login untuk dosen dan mahasiswa. Namun ini untuk akses sementara, kedepannya mungkin bakal ada fitur yang ditambahkan lagi. Untuk aplikasinya seperti apa dari penjelasan ini. Lalu kita bisa coba untuk login. Untuk login sendiri ini khusus untuk dosen dan mahasiswa saja. Jadi kalau semisal kita pakai username orang yang tidak terdaftar, maka tidak akan bisa login. Jika dengan ID dan password yang benar, maka dia bisa login berhasil. Dan untuk tampilan homepage dari mahasiswa seperti ini. Yang pertama ada dari headbar-nya, lalu ini untuk konten awal itu adalah beberapa pengumuman yang terupdate sedikit saja. Lalu untuk list pengumuman yang lebih banyak nanti ada di pengumuman, bisa lewat pengumuman, atau kita bisa pakai fitur tombol selengkapnya ini.
Di sini Di sini mahasiswa juga bisa langsung mencari pengumuman yang relevan. Seperti kita ingin mencari judul pengumuman, maka maka mahasiswa akan mendapatkannya. Lalu Lalu mahasiswa juga bisa membaca pengumuman. untuk Untuk profil sendiri, untuk saat ini belum kita kembangkan, dan dan mahasiswa bisa langsung login saja jika sudah selesai menggunakan website. Lalu untuk dosen, kurang lebih untuk tampilan websitenya sama ya, seperti yang di mahasiswa. untuk Untuk formnya sama, pengumumannya sama, isinya sama, cuman untuk untuk fitur setnya juga sama. tapi untuk Fitur yang dimiliki di dosen ada fitur untuk membuat pengumuman, lalu untuk mengedit pengumuman. dan untuk Dan untuk fitur buat dan mengedit pengumuman untuk sementara ini belum dikembangkan karena untuk fitur ini nanti nanti implementasinya ada di backend. Jadi untuk sementara untuk tampilannya seperti ini, kita bisa masukkan judul semisal nilai akhir mahasiswa. Lalu untuk file, misal kita ingin melampirkan gambar, kita bisa pilih file yang ada di folder. Misal ini contoh saja. Lalu kita bisa isi untuk pengumumannya. Misal 60, 80, 90, dan kita bisa menguploadnya. Tapi untuk sementara ini fiturnya masih belum bisa diimplementasikan karena nanti ada berhubungan dengan backend, begitu juga dengan edit dan hapus pengumuman. Lalu kita masuk ke refleksi. Proses pengembangan website ini saat ini baru mencapai tahap pembuatan tampilan, yaitu front end, di mana tim kami telah menyelesaikan perancangan user interface seperti landing page, login page, home page, list pengumuman, serta halaman untuk membuat, mengedit, dan menghapus pengumuman. Desain dibuat dengan memperhatikan kemudahan navigasi dan tampilan yang mudah dipahami. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa rancangan sistem telah berhasil diwujudkan dalam bentuk visual sesuai dengan kebutuhan pengguna. Meskipun website ini masih bersifat statis karena belum berhubung dengan backend dan database, website ini masih menggunakan struktur HTML, CSS, dan JavaScript, sehingga fitur-fitur seperti pembuatan dan pengumuman masih bersifat simulatif. Tahapan berikutnya akan difokuskan pada pengembangan backend agar sistem dapat berjalan secara dinamis dan berfungsi sepenuhnya sebagai dasar untuk tahap pengujian dan penyempurnaan sistem. Lalu untuk kontribusi tim yang terakhir dari saya sendiri yaitu bagian wireframe. Lalu untuk bagian front end-nya mengerjakan page edit dan hapus pengumuman. Untuk rekan saya, Dita mengerjakan wireframe, untuk bagian front end-nya mengerjakan home page dan tampilan isi pengumuman. Lalu rekan saya, Juni, mengerjakan wireframe dan front end bagian list pengumuman dan fitur search. Lalu rekan saya, Rafid, bagian wireframe. Lalu untuk bagian front end-nya mengerjakan bagian landing page dan login page serta implementasi untuk JavaScript-nya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kita. Bisa dilanjutkan moderatornya. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator akan melanjutkan. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Sekiranya ada kurang, mohon maaf. Sekiranya ada perkataan atau presentasi yang kurang juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya rekan-rekan semua. Saya akhiri. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.